Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Gading, NPM 2014151052 dari Kehutanan kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan potensi pariwisata religi di Kabupaten Banyuwangi. Hal yang akan saya presentasikan yaitu ada pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pendahuluan. Banyuwangi memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, mulai dari panorama alam, budaya, spiritual, agrowisata, dan desa wisata, dan wisata sejarah. Potensi untuk mengembangkan pariwisata religi di Kabupaten Banyuwangi sangatlah besar, karena Banyuwangi memiliki berbagai macam peninggalan situs religi. Dengan konsep pengembangan pariwisata religi, akan lebih banyak memberdayakan masyarakat sekitar situs yang akan dikembangkan. Selanjutnya, banyaknya potensi yang ada juga di Banyuwangi oleh munculnya permasalahan. Selanjutnya itu ada tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi persebaran situs religi di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua, mengembangkan model pariwisata religi di Kabupaten Banyuwangi. Yang ketiga, menentukan strategi pengembangan yang tepat bagi pariwisata religi di Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua yaitu ada metode penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Banyuwangi, khususnya di daerah-daerah yang memiliki situs religi, seperti Wongsorejo, Kalipuro, Banyuwangi, Kabat, Rongojampi, Mancarsampu, dan Songgon. Sumber data penelitian ini berupa arsip dan dokumen, seperti majalah koran, hasil penelitian artikel, dan buku-buku yang ada kaitannya dengan situs-situs. Informan. Teknik yang digunakan dalam penentuan informan adalah purposive sampling. Yang ketiga, tempat pariwisata dapat dijadikan sebagai sumber data karena berhubungan langsung dengan objek yang dikaji. Selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data. Di sini ada 3 teknik pengumpulan data, yaitu yang pertama wawancara. Teknik wawancara ini mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Selanjutnya teknik kedua yaitu observasi. Teknik observasi ini yang diobservasi dalam penelitian ini adalah tempat atau situs sejarah yang memiliki nilai religi yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Yang ketiga yaitu ada studi dokumen. Pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun dokumen elektronik. Selanjutnya itu ada teknik triangulasi. Di sini ada 4 teknik triangulasi, yaitu data, membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi. Selanjutnya itu ada peneliti, menggunakan jumlah peneliti atau evaluator dalam penelitian, maka akan dibandingkan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Selanjutnya ada teori, penjelasan pembanding dengan teori berdasarkan anggapan bahwa fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu teori tanpa multi perspektif. Teknik triangulasi yang ketiga yaitu metodologis. Data sejenis yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda dibandingkan dan ditarik simpulan data yang lebih kuat validitasnya dengan cara pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian teknik pengumpulan data. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang pertama ada situs peninggalan Ninggah Yoni di Jembewangi. Dalam situs ini ditemukan batu lingga Yoni dan tumpukan batu bata kuno yang disusun rapi secara arkeologis berupa situs masa hidup Buddha. Situs megalitikum ini sangat memprihatinkan karena tidak didukung oleh juru pelihara atau juru kunci, sehingga banyak pengunjung yang mengalami kesulitan terkait informasi terkait situs megalitikum tersebut.
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar tersebut. Di sini terdapat tumpukan bata-bata kuno yang tidak tersusun rapi. Selanjutnya itu ada situs Rawabayu. Situs Rawabayu merupakan rawa yang terdapat di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Menurut informasi warga sekitar, di lokasi ini diyakini sebagai tempat pertempuran antara Kerajaan Belambangan dan Belanda. Selain memiliki nilai sejarah yang tinggi, Rawabayu menyimpan keindahan alam yang mempesona. Hal ini terlihat jelas dengan keadaan alam di sekitar situs-situs yang masih alami. Berikut lokasi Kerajaan Belambangan. Selanjutnya yaitu ada situs Aning Patih. Dalam situs ini terdapat beberapa titik, yaitu Pertapaan Sologiri, Makam Aning Patih yang menarik dari pertapaan dan makam Aning Patih menuju lokasi melewati bukit yang dikemas seperti punden berundak. Yang kedua yaitu ada masyarakat umum mengenal situs Aning Patih sebagai tempat pemakaman. Aning Patih yang semasa hidupnya mempunyai pengaruh dan sekaligus penyebar agama. Banyak pengunjung yang datang ke lokasi ini dari berbagai macam agama dan keyakinan. Yang ketiga yaitu makam Said Yusuf. Terdapat dua makam yang berbeda di pinggir pantai Semenanjung, Sembulungan. Bangunan tersebut terlihat cukup menonjol di antara gubuk-gubuk lain. Yang kedua, masyarakat sekitar menyebutnya dengan makam Gandrung, dan ada yang mengatakan makam Said Yusuf. Pada setiap kegiatan Batik Laut Muncar, selalu diadakan ziarah ke makam ini. Pada masa hidupnya, Said Yusuf menyukai gandrung, sehingga kuburannya disebut dengan makam Gandrung. Selanjutnya itu ada makam Mbah Dowo. Makam Mbah Dowo terletak di tengah hutan jati kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Desa Kalipait, Kecamatan Tegal Delimo. Mengapa disebut makam Mbah Dowo? Karena kuburan ini panjangnya tidak sepada makam-makam pada umumnya. Ada yang mengatakan bahwa makam tersebut sebenarnya tombak yang dikubur. Sampai saat ini banyak masyarakat yang berdatangan untuk berdoa atau ritual di makam tersebut. Di samping makam juga terdapat sumur tua yang airnya dimanfaatkan untuk segala obat bagi yang memiliki keyakinan. Hal ini terlihat pada setiap pengunjung yang datang dan pulang. Pengunjung itu selalu membawa air setelah berdoa di makam Mbah Dowo. Selanjutnya itu ada situs Sumur Sri Tanjung. Sumur Sri Tanjung adalah salah satu situs yang ada di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Sumur ini terletak di Jalan Sidopekso 10, Kelurahan Temenggungan, Kecamatan Banyuwangi, Kota. Sumur Sri Tanjung awalnya hanya semata-mata percobaan warga untuk membuat sumur di rumahnya. Tiba-tiba saat menggali sumur, bau wangi harum keluar dari dalam sumur tersebut. Lebar sumur tersebut sama dengan lebar gang yang para pengunjung lewati saat mencapai Sri Tanjung ini. Karena sumur ini jadi satu dengan rumah pemilik sumur ini. Yang selanjutnya yaitu ada situs model pariwisata religi terpadu di Kabupaten Banyuwangi. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi harus ditentukan tempat atau wilayah pengembangan pariwisatanya. Pengembangan pariwisata di Banyuwangi sedang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini. Hal ini karena didukung oleh pemerintah daerah yang serius mengembangkan pariwisata. Pembangunan pariwisata di Banyuwangi sedang berkembang pesat beberapa tahun terakhir ini karena didukung model yang dikembangkan adalah model pariwisata berbasiskan pada masyarakat oleh pemerintah daerah yang serius mengembangkan pariwisata. Baik, yang selanjutnya itu ada kesimpulan. Pengembangan pariwisata terpadu adalah dengan cara memadukan berbagai potensi yang dimiliki oleh Banyuwangi menjadi daya tarik wisata, baik potensi wisata alam, budaya, sejarah, maupun religi. Konsep terpadu digunakan untuk memberikan warna tersendiri bagi wisatawan agar tidak jenuh dalam menikmati pariwisata.
Sedangkan strategi yang tepat untuk mengembangkan pariwisata religi adalah melakukan penataan lingkungan, meningkatkan sarana dan prasarana, pendukung kawasan wisata, melakukan kerjasama dengan pihak lain atau investor, mendirikan tourist center dan information. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.